Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khatun. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang potensi dan persebaran sumber daya tambang di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak bisa terlepas dalam menggunakan sumber daya tambang, seperti penggunaan bahan bakar minyak untuk bahan kendaraan, penggunaan gas alam untuk memasak, penggunaan logam, misalnya logam emas untuk perhiasan, dan masih banyak lagi. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya tambang. Seperti di komoditas timah, Indonesia menempati posisi kedua terbanyak di dunia. Tembaga, Indonesia memiliki potensi keempat terbanyak di dunia. Nikel juga menempati posisi kelima terbanyak di dunia, dan masih banyak lagi seperti batu bara, seperti emas, itu juga masih banyak di Indonesia. Akan tetapi sumber daya alam tersebut, sumber daya tambang tersebut akan habis jika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Oleh karena itu, kita dituntut agar arif dan bijaksana dalam menggunakan sumber daya tambang. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan pemaparan berikut ini. Yang pertama, ada peta sebaran barang tambang di Indonesia. Indonesia memiliki pengaruh dan peran penting untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya dunia, khususnya untuk usaha perindustrian dan energi, seperti emas, logam, perak, batu bara, minyak bumi, dan energi alternatif lainnya. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambangnya, dan saat ini Indonesia memproduksi berbagai macam barang tambang yang berguna bagi kebutuhan luar dan dalam negeri. Pertambangan di Indonesia telah banyak menyumbang devisa bagi pembangunan Indonesia dan untuk pemenuhan kebutuhan baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebaran barang tambang di Indonesia dapat ditemui hampir di setiap pulau di Indonesia. Seperti pada gambar dapat kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat banyak minyak bumi, batu bara, biji besi, tembaga, bauksit, emas dan perak, marmer, belerang, dan banyak lagi. Selanjutnya, kegiatan pertambangan merupakan proses pengolahan dan pemanfaatan bahan-bahan galian yang meliputi kegiatan observasi, eksplorasi, dan eksploitasi. Berdasarkan sifat dan lokasi penambangan, dibedakan atas penambangan terbuka dan penambangan tertutup. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar yang atas merupakan contoh penambangan terbuka, yakni penambangan emas. Penggolongan barang tambang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, barang tambang atau bahan galian dibedakan atas 3 golongan, antara lain sebagai berikut. Barang tambang golongan A atau strategis merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan negara. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel, timah putih, dan lain-lain. Barang tambang golongan B atau vital merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian negara, dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat. Contohnya emas, perak, platina, intan, dan masih banyak lagi. Barang tambang golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk strategis dan tidak vital, biasanya diusahakan oleh rakyat. Contohnya batu granit, marmer, kaolin, dan lain-lain. Barang tambang golongan A, minyak bumi. Cadangan minyak bumi di Indonesia hampir tersebar di seluruh pulau. Di Sumatera, hasil minyak mentahnya diolah di tempat penggilingan minyak yang dipusatkan di Pangkalan Berandan.
Dumai, Sungai Palening, dan Pelaju. Di Kalimantan, pusatnya di Balikpapan, sementara di Jawa dipusatkan di Balongan, Cilacap, dan Cepu. Selain sebagai bahan bakar, minyak bumi juga menghasilkan zat hidrokarbon yang dijadikan sebagai bahan campuran industri seperti industri deterjen, kecantikan, industri plastik, pewarna kain, dan industri lilin. Selanjutnya, gas alam. Gas alam dapat ditemukan di ladang atau tambang minyak dan tambang gas alam. Berdasarkan lokasi penambangan, gas alam dibedakan atas offshore dan onshore. Offshore adalah lokasi penambangan gas di lepas pantai. Sedangkan onshore adalah lokasi penambangan gas yang berada di darat. Gas bumi dapat dimanfaatkan untuk sumber energi yang digunakan untuk memasak, bahan bakar pembangkit tenaga listrik, bahan baku industri pupuk, dan petrokimia. Batu bara. Batu bara termasuk bahan bakar fosil. Batu bara terdiri atas unsur karbon yang mudah terbakar. Batu bara banyak terdapat di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Batu bara merupakan bahan bakar yang lebih murah dibandingkan minyak bumi dan gas alam. Kualitas batu bara tidak terpengaruh oleh cuaca. Batu bara banyak digunakan untuk sektor industri, rumah tangga, pengganti minyak yaitu briket. Barang tambang golongan B. Emas. Di Indonesia terdapat sebaran emas di Nanggro Aceh Darussalam, di Sumatera Utara, di Jawa Barat, Jawa Timur, Papua, dan masih banyak lagi. Emas dan perak termasuk logam mulia yang sangat disukai masyarakat. Kedua logam ini selalu berasosiasi dengan tembaga, besi, dan platina. Emas banyak digunakan sebagai barang perhiasan, cenderamata, dan cadangan devisa bagi negara. Potensi endapan emas hampir terdapat di setiap pulau-pulau besar di Indonesia. Belerang atau sulfur adalah mineral yang dihasilkan oleh proses vulkanisme. Belerang banyak digunakan untuk industri pupuk, kertas, cat, plastik, bahan sintetis, pengolahan minyak bumi, industri karet dan ban, industri gula pasir, aki, industri kimia, bahan peledak, pertenunan, film, dan fotografi. Belerang juga berkhasiat untuk mengobati penyakit kulit. Selanjutnya, barang tambang golongan C. Yang pertama ada batu granit. Batu granit disebut juga batuan beku dalam karena terbentuk jauh di dalam bumi. Warna batu granit bervariasi tergantung mineral penyusunnya seperti berwarna abu-abu, kehijauan, dan coklat. Persebaran batu granit antara lain meliputi Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kaolin. Kaolin merupakan batuan yang tersusun dari mineral lempung dengan kandungan besi yang rendah. Kaolin banyak digunakan pada industri kertas, industri keramik, dan porselin, industri karet, industri plastik, semen, pupuk, dan industri kosmetik. Persebaran kaolin di Indonesia ditemukan di Aceh Tenggara, Aceh Barat, Sumatera Utara, Bangka, Pangkal Pinang, Kalimantan, Banjarnegara, Wonogiri, Bali, dan Maluku. Selanjutnya, ekofisiensi sumber daya barang tambang. Adapun cara memanfaatkan barang tambang adalah sebagai berikut. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan efisien, misalnya air, tanah, dan udara.
memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dengan bijaksana, menggunakan bahan alternatif misalnya metalurgi dan biogas. Dalam eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam perlu digunakan teknologi yang sesuai dan tepat sehingga potensi sumber daya alam dapat dipertahankan. Rehabilitasi sumber daya alam dapat dilakukan melalui pendekatan terpadu. Nah, pengelolaan pertambangan harus menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan memperhatikan alam untuk berkelanjutan. Nah, selain harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, usaha eksploitasi juga harus ramah lingkungan. Contohnya adalah mengolah limbah sebelum dibuang sehingga tidak mencemari lingkungan, melakukan penambangan dengan efisien dan sesuai kebutuhan. Eksploitasinya memperhatikan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui, melakukan reklamasi sebagai upaya mengembalikan fungsi lingkungan seperti sebelum dilakukan eksploitasi. Nah, ada tugas yaitu letak Indonesia yang berada di dua deretan lapisan pegunungan muda menyebabkan banyaknya ditemukan barang tambang mineral. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan dalam memanfaatkan barang tambang tersebut untuk kemajuan bangsa tanpa merusak lingkungan? Silahkan tugas tersebut ditulis di buku catatan dan dikumpulkan melalui classroom. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.